Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan penuh semangat. Baik anak-anak, untuk matematika hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, di kelas 4 dan 5 kalian sudah belajar tentang lingkaran. Nah, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang tertutup di mana titik-titik pada garis lengkung tersebut membentuk lengkungan dan berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu yang dimaksud di atas adalah titik pusat lingkaran. Kalau pada gambar kalian lihat di situ ada titik di tengah-tengah bangun datar lingkaran diberi huruf O. Nah, itulah yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, kemudian di situ di titik di lengkungan, di sisi lengkungnya itu terdapat huruf A, B, dan C. Kemudian ketika ditarik garis ada OA, kemudian OB, kemudian OC, atau ketika kita beri titik-titik sembarang di lengkungan di sisi lengkung tersebut, maka semuanya akan berjarak sama ketika ditarik garis ke titik O. Nah, jarak OA, OB, dan OC itu disebut dengan jari-jari lingkaran, atau ketika kita mengerjakan itu disebut dengan sering dilambangkan dengan huruf R kecil. Oke, kemudian kita masuk ke sebagai awal kita masuk ke unsur-unsur lingkaran terlebih dahulu. Nah, apa saja unsur-unsur lingkaran? Yang pertama ada titik pusat. Nah, titik pusat tadi yang sudah Ustazah sampaikan, ada titik di tengah-tengah lingkaran yang diberi huruf O. Nah, titik pusat lingkaran sendiri definisinya adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, perhatikan gambar di samping ya. Di situ ada titik O, titik diberi huruf O. Nah, itulah yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran supaya tepat itu harus menggunakan jangka. Anak-anak bisa ya menggunakan jangka di rumah ya. Nah, sekarang kalian coba untuk membuat 3 buah lingkaran yang berbeda ya. 3 buah lingkaran yang berbeda dengan menggunakan jangka ya. Kemudian kita lanjut ke unsur lingkaran yang kedua adalah jari-jari, atau sering kita lambangkan dengan R. Nah, di situ Ustazah keliru ya, harusnya R kecil bukan R besar ya, jari-jari atau simbolnya R kecil. Nah, jari-jari lingkaran itu tadi ya, ketika kita tarik garis dari titik pusat ditarik ke salah satu titik di sisi lengkungnya, nanti akan disebut dengan jari-jari. Jadi jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Kalau di gambar ini disimbolkan dengan OA. Kemudian lanjut lagi ke unsur lingkaran yang ketiga adalah diameter atau D kecil ya, diameter atau D kecil. Nah, diameter sendiri adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran, dan garisnya ini harus melalui titik pusat lingkaran. Dicontohkan di bangun datar tersebut ya, itu ada bangun datar lingkaran dengan titik pusat O, kemudian ditarik garis dari O ke B, kemudian O ke A, kemudian O ke C. Nah, di situ bisa kalian lihat dari titik B ke C itu ditarik garis, B menuju C ditarik garisnya itu melalui titik pusat O. Nah, makanya kalau tadi OB itu kita sebut dengan jari-jari, kalau dari B ke C itu kita sebut dengan diameter. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa di situ ada OB sebagai jari-jari dan OC juga sebagai jari-jari. Nah, jadi panjang BC itu sama dengan OB ditambah OC. BC itu kita sebut dengan diameter, OB dan OC itu adalah jari-jari. Jadi diameter sama dengan jari-jari ditambah jari-jari.
Jadi panjang diameter itu bisa ditulis 2 kali R. Nah, atau panjang diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Baik, kita ke unsur lingkaran selanjutnya yaitu busur. Kalian perhatikan di situ di gambar tersebut sama seperti tadi, ada lingkaran, kemudian diberi titik pusat O, kemudian ada jari-jari OA, kemudian ada diameter BC. Nah, busur lingkaran sendiri definisinya adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lingkungan tersebut. Nah, kalian perhatikan gambar. Di situ ada busur, jadi dihubungkan dua titik sembarang di lingkungan tersebut. Kalian pernah melihat bentuk busur ya? Bentuk busur itu kan lengkungannya seperti lengkungan pada lingkaran. Lihat di situ, B sama A itu ketika ditarik garis itu ternyata membentuk satu busur ya nak ya, busur B A, kemudian ada antara garis A dan C ya, antara garis A dan C ada busur AB, kemudian kita lihat di situ ada busur AC. Nah, busur AC kalian perhatikan fokus di A sama C. Di situ ada lengkungan yang menghubungkan garis lengkung yang menghubungkan antara A dan C. Nah, garis lengkungnya itulah yang disebut dengan busur ya. Garis lengkungnya yang disebut dengan busur. Jadi di situ ada busur AC, ada busur AB. Nah, kita ya nak ya. Kita lanjut di sini. Jika disebutkan busur lingkaran, jadi tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Di situ ada juga busur BC ya, BC tapi yang besar ya, yang besar di sebelah atas ya. Itu juga busur, namanya busur BC besar ya. Kemudian ada busur AB, ada busur AC. Jadi gitu ya nak ya. Nanti untuk lebih jelasnya kalian lihat di buku. Kemudian ada tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Tadi dari gambar ini kalian bisa mengetahui ada busur AB, ada busur AC, kemudian ada titik pusat O, ada diameter BC, ada jari-jari OB, OA sama OC. Nah, busur AC di sini adalah titik pada garis lengkung lingkaran. Nah, ada juga tali busur AC. Tali busur AC itu garis yang ditarik dari titik A ke titik C. Jadi garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Unsur lingkaran selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalian lihat di situ di gambar, ada busur AC. Kemudian ada tali busur AC. Perhatikan ya, ada busur AC, ada tali busur AC. Nah, antara busur AC dan tali busur AC itu ada daerah ya, ada daerah. Nah, luas daerah dalam lingkaran ya, itu semuanya termasuk dalam lingkaran ya. Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur kita sebut dengan tembereng ya. Ya. Seperti itu ya nak ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Itulah yang dinamakan tembereng yang diberi ini ya, garis kuning. Kita lanjut ke unsur lingkaran selanjutnya adalah juring. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Sudah terangkan, di situ ada lingkaran, kemudian ada jari-jari OB, ada jari-jari OA. Ada jari-jari OB, ada jari-jari OA. Nah,
jari-jari OB dan jari-jari OA bertemu dalam dihubungkan dengan busur, ada busur AB. Jadi daerah yang dibatasi oleh jari-jari OB dan OA dan busur AB itu kita arsir. Nah, itulah yang disebut dengan juring, ya. Yang disebut dengan juring, ya. Juringnya itu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Jari-jari OB dan OA, kemudian busur AB. Bisa dipahami ya, Nak, ya? Oke, kita lanjut lagi ke unsur lingkaran selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Sudah Ustazah jelaskan. Titik pusatnya tadi O, ya, titik pusatnya O pada lingkaran tersebut, titik pusatnya O. Kemudian ada juring BOA, kemudian ada busur AC, ada tali busur AC. Nah, kemudian ada satu garis yang ditarik dari titik pusat menuju ke tali busur. Nah, garis tersebut harus tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat dengan tali busur. Itulah yang disebut dengan apotema. Baik anak-anak, demikian untuk pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya, Nak, ya. Nanti kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi melihat videonya, atau bisa juga dipelajari buku paketnya bagian unsur-unsur lingkaran. Demikian, kalau ada salah-salah kata Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.